amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso, SPDI, Ketua Pembina Yayasan Al-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia, atau pimpinan dari RUBI Ruhul Bayan Bekasi Indonesia, yang terhormat Bapak Haji Abdul Majid, Bapak Haji Abdul Karim, Ustadz Barilah Al-Hafidh, Bapak-bapak hadirin Majelis Fatmul Quran yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan bangkitan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini bapak-bapak semuanya diringankan langkahnya untuk menghadiri majelis Fatmul Quran Ruhul Bayan setiap bulan pada Ahad yang keempat. Semoga niat dan langkah mulia bapak-bapak semua mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk selanjutnya nanti akan langsung dipandu oleh Pak Guru, Pak Kiai kita. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara Khatmul Quran di Mushola Al-Falah Pondok Ungu ini dianugerahkan kelancaran, kemudian tanpa ada halangan apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ketua Dewan Pemakmuran Mushola Bapak Haji Muhammad Zain, mohon berkenan bisa menyampaikan kata sambutannya. Monggo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nallahu ta'ala bi kitabil karim. Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah azim. Yang saya muliakan Al-Muhtaram dan Muhtaram Bapak Haji Muhammad Budi Santoso SPDI Matabi Kudu Hayati. Amin. Yang saya hormati seluruh pengurus Ruhul Bayan, insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah, terutama masyarakat yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya kepada Puji Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak sekali yang memberikan nikmat kepada sekalian, terutama nikmat iman, Islam, sahabat,
panjang umur dan diberi kesempatan sehingga pada pagi dan siang ini dapat terhadir dalam acara Takdim Al-Quran Arbul Bayan yang dipimpin oleh guru kita. Mudah-mudahan acara seperti ini selalu eksis, selalu berjalan dengan baik dan mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin saudara-saudara sama-sama dan juga kita aturkan kebahagiaan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita perjalanan dengan zulmat dan buruk. Saya sebagai pengurus masyarakat ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, terutama guru kami yang tercinta. Mudah-mudahan guru kami diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Mari kita amalkan ilmu yang diberikan kepada kita sekalian. Dan sekaligus saya sebagai pengurus Musyawarah Barat ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan dapat kembali dari sini selalu kita cinta Al-Quran, selalu kita berkata Al-Quran karena Al-Quran sebagai pedoman kita yang diberikan Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan sebelum itu kami atas nama pengurus dan acara ini banyak sekali kekurangan, terutama para guru jamaah yang datang dari jauh. Kami tidak bisa memberikan yang terbaik. Apabila acara ini, terutama tempat penerimaan atau jamaah kurang berkenan pada jamaah sekalian, kami atas nama pengurus mohon dibuat maaf yang seluas-luasnya. Hal itu sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, terutama jamaah Masjid Malam Kamis yang begitu antusias dan memberikan substansi atas acara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah baik, langkah yang ikhlas ini mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hanya itu yang saya sampaikan. Kurang mohon. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian atas sambutan dari Bapak Haji Muhammad Z, Ketua Dewan Kemakmuran Musyawarah Al-Falah yang luar biasa. Kalau tidak salah Pak Kiai mohon dikonfirmasi apakah musola ini yang menggalang dana untuk pembangunan Polres? Betul. Yang ada gerakan apa namanya? 3S. Sehari 1.000. Sedekah sehari 1.000. Sehari 1.000. Luar biasa. Jadi masih istiqomah ya. Amin. Ini menginspirasi kita semua karena tidak semua bisa menjalankan ini karena memang penuh tantangan dinamika di masing-masing mushola atau masjid yang lain. Tapi ini tentunya menjadi teladan. Ya, luar biasa. Apakah bulan itu stop? Belum. Ya, sepertinya juga perlu. Insya Allah Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan keistiqomahan dari Mushola Al-Falah menjadi contoh bisa ditiru oleh mushola atau masjid yang lain karena memang pembangunan pondok pesantren Al-Rufun Bayan Bekasi Indonesia sedang banyak membutuhkan infak sedekah dari bapak-bapak semua karena sesuai target akhir tahun ini akan diluncurkan, akan dibuka launching ya untuk pesantren. Nanti tentunya Pak Kiai yang akan menjabarkan secara detail dan lengkap. Saya nggak lihat KPPS ya ada. Ustaz Kiki sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oleh karena itu semua ini akan dirangkum oleh guru kita sekaligus Komido Hasanah digabung. Jadi kepada Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI waktu dan tidak
izin tidak hadir, beliau ada kegiatan di luar kota, maka Wakil Ketua Majelis Qadril Quran Ruhul Bayan juga merupakan pengawas dari Yayasan Ruhul Bayan, Anda Abdul Karim. Kami persilakan untuk memberikan kesambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita mukarram wa muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Khatmil Quran, Sekjen Khatmil Quran, Bapak Haji Muhammad Solehuddin SE.ME. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Jen beserta seluruh pengurus lainnya dan jamaah. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tentunya Bapak Haji Muhammad Rais Salam, Bapak Ustadz Mahtub Kapan, serta seluruh orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati seluruh anggota Majelis Khatmil Quran yang senantiasa eksis dan mudah-mudahan senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf tidak mewakili dokter barangkali selaku ketua majelis karena memang saya tidak dapat amanah dari beliau. Cuma barangkali saya mengisi waktu karena ketidakhadiran beliau. Nah, tentunya dari Majelis Khatmil Quran yang pertama mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Mushola Al-Falah ini karena biasanya Majelis Khatmil Quran itu tidak kurang dari 70 orang anggota. Bahkan kadang-kadang kalau kebetulan memang hadir itu hampir di atas 150. Namun pada bulan ini barangkali memang banyak barengan, jadi seluruh anggota majelis banyak yang tidak hadir, terutama tentunya ketua kita yaitu Dr. Zul karena ini MIS. Bapak hadirin yang berbahagia, apa yang sudah disampaikan Bapak Sekjen tadi tentunya saya tidak dapat mengulas lagi karena memang sudah diserahkan sepenuhnya kepada guru kita selaku Dewan Pembina Yayasan Ruhul Bayan serta sekaligus pimpinan umum dari Yayasan Ruhul Bayan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana wa faddalana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidukhulil jinan. Amma ba'd, yang saya muliakan seluruh pengurus Majelis Khatmil Quran Ruhul Bayan. Hadir bersama kita Wakil Ketua Pemanda Haji Abdul Karim. Hadir juga bersama kita Sekretaris Majelis Khatmil Quran Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Solehuddin SE.MBA. Beliau juga bersama saya dalam struktur Yayasan Ar-Ruhul Bayan sebagai pembina dan pendiri Yayasan Ar-Ruhul Bayan.
Yang saya muliakan para orang tua, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Rois Nalam, Manda Haji Abdul Majid, Bapak Sulaiman Simun. Ini juga datang orang tua kita dari jauh, dari Cibarusah, yang saya yakin beliau pasti kangen sama kita. Dulu waktu tinggal di Kapling Ajun, taklim di mana saja hadir, majelis khatmil Quran juga tidak pernah absen. Tapi karena keadaan beliau harus pindah ke Cibarusah, dan hari ini hadir. Orang tua kita Bapak Sulaiman Safar, itu di jantungnya udah ada 2 ring, tapi ngaji hujan derasnya tetap datang, Masya Allah. Nah, ini lagi berkunjung kemari dan beliau juga menyempatkan hadir tempat kita. Yang saya muliakan juga Adinda Ustadz Ahmad Barkillah Ramadan Al-Hafiz. Wabil khusus yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, dan juga hadir Kepala Lingkungan atau Ketua RW 05 Pondok Ungu Bapak Muhammad Akil, ada di belakang beliau, serta seluruh jamaah Musholla Al-Falah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan juga penghormatan saya buat bapak-bapak semua. Orang tua kita juga Bapak Haji Damris Muiz itu bisa hadir, dan semuanya lah, ada abang saya juga. Tadi disampaikan oleh Manda Haji Abdul Karim, banyak yang izin, itu betul sekali, termasuk Kepala Sekolah Rohul Bayan merangkap sebagai Ketua KPPS Ustadz Kiki Muntaha SSI. Ini juga sedang sakit, beliau kakinya bengkak, jadi mohon izin tidak bisa datang. Dan yang lainnya juga banyak uzur. Tidak apa-apa, yang penting ada 40 orang. Saya hitung ini ada 50-an orangnya. Kalau 40 orang itu sama dengan wali 1. Artinya doa yang diaminkan oleh 40 orang atau doa yang dipanjatkan oleh 40 orang, kualitas doa tersebut sama dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang wali. Sehingga doa kita insya Allah akan terijabah. Yang kedua, tadi sudah diawali oleh Bapak Haji Muhammad Solehuddin SEMBA tentang gerakan S3 yang dilakukan oleh jamaah Musholla Al-Falah. Itu betul sekali. Sudah 2 tahun ini, bahkan lebih, Musholla Al-Falah sejak peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren itu berkontribusi yang luar biasa. Jadi setiap bulan mereka memberikan bantuan yang dipungut dari gerakan S3 itu. Sedekah sehari 1.000 itu sangat sedikit. Sangat sedikit, 1.000 sehari, 1.000 sehari, 1.000 sehari. Tapi karena kompak dan melibatkan banyak orang, yang sedikit itu menjadi banyak. Kalau 1 hari 1.000, berarti 1 bulan kan 30.000. Kalau setiap bulan mereka menyetorkan lebih dari 3 juta, 3.500.000, 3.700.000, paling sedikit 3.200.000 yang pernah diberikan. Berarti itu paling tidak melibatkan 100 orang yang tersadar akan gerakan S3 itu. Saya sangat berharap itu di tempat lain juga ada yang semacam itu. Ini Bang Amin yang biasanya narikin, Bang Haji Wan, Bang Jamil, Bang Emi. Ini orang-orang yang memang punya semangat untuk berkontribusi terhadap pembangunan pondok pesantren. Ya, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan mendoakan mudah-mudahan seluruh jeripaya dan juga kontribusi jamaah Musholla Al-Falah
mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saya di musola ini 2 kali mengajar. Yang pertama malam Kamis, dan itu rutin setiap pekan. Setiap pekan ba'da maghrib. Jadi satu-satunya taklim saya yang di luar kampung saya, yang rutin setiap pekan hanya di sini. Yang lain bulanan. Di Nurul Firdaus sebulan sekali. Di tempat bapak-bapak yang lain juga sebulan sekali. Tapi di tempat ini setiap malam Kamis, setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai Isya. Yang kedua, setiap Sabtu pagi, dari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi. Itu ibu-ibu membaca Al-Quran satu-satu. Setelah baca Quran satu-satu, baru kita buka kajian kitabnya. Di Pondok Ungu juga ada 2 lagi talim saya, ada 3 bahkan selain di sini. 3. Yang pertama malam Jumat pekan pertama ba'da Isya. Kedua malam Jumat ba'da Isya pekan kedua. Dan hari Ahad subuh di Masjid Besar Ar-Ridwan pekan keberapa? Kelima. Itu kebagiannya pekan kelima. Jadi kalau di total taklim saya di sini ada 5. Malam Jumat 2, malam Kamis 1, hari Sabtu 1, dan hari Ahad subuh pekan kelima 1. Ini paling banyak di sini taklim saya. Tidak ada di tempat lain. Bahkan di kampung saya sendiri cuma 2 saya. Malam Jumat sama malam Sabtu. Di sini 5. Subhanallah ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi barokah ilmu saya dan juga menjadi barokah buat kita semuanya. Yang kelima sambutan saya, bahwa betul yang disampaikan Pak Haji Soleh, kita sedang terus menggenjot pembangunan pondok pesantren yang targetnya adalah akhir tahun ini, tepatnya bulan Desember, paling tidak menyelesaikan 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Saya sering mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua anugerah dari Allah. Kita peletakan batu pertama, kita sadari bersama, itu terjadi pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2020. Itu cuma memiliki uang 137 juta. Tapi sekarang pembangunan sudah diestimasikan sekitar 4 miliar kurang lebih habisnya itu. Nah, kita tidak pernah memiliki hutang baik kepada material ataupun kepada tukang. Artinya pembayaran material dan pembayaran tukang itu lancar terus. Itu anugerah dari Allah. Tetapi harus saya sampaikan, ini bukan curhat. Kita harus mengetahui dan memikirkan bersama. Mulai bulan ini, bulan September, pengurus yayasan, dalam hal ini sayalah sebagai yang paling bertanggung jawab, itu sudah memiliki hutang sebesar 31 juta. Tetapi hutang ini kepada ketua yayasannya sendiri, yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini, MARS. Untuk apa? Untuk belanja persiapan kelas SMPQT Ruby. SMPQT itu sekolah menengah pertama Quran terpadu, Ruby itu Ruhul Bayan Bekasi Indonesia. Jadi kita sudah punya hutang sebanyak 31 juta kepada ketua yayasan Dr. Zulkarnaini. Ini saya sampaikan agar menjadi perhatian kita bersama. Karena biar bagaimanapun nanti ya harus dibayar hutang kepada orang. Ya, termasuk saya yang paling bertanggung jawab akan berusaha melunasi hutang tersebut. Yang berikutnya, barusan saya dapat WA dari Ustadz Kiki sebagai ketua KPPS. KPPS itu Komite Persiapan Pesantren dan Sekolah.
pendaftaran calon guru yang akan berkhidmah di Pondok Pesantren Ruhul Bayan sampai dengan hari ini sudah berjumlah 34 orang yang sudah mendaftar. Itu di luar kepala pondok Ustadz Ahmad Barkillah Ramadan, karena beliau nggak perlu mendaftar lagi, tapi memang saya yang meminta langsung. Ini adik saya di pojokan itu, adik di pondok. Jadi dia adik kelas saya di pondok pesantren, hafal Quran 30 juz. Bahkan dia pernah diutus oleh kiai untuk mengabdikan ilmunya di Batam. Di pondok pesantren Yanbu'ul Quran yang ada di Batam. Nah, nanti saya minta yang mimpin pondok pesantren tahfidz Qurannya ya beliau, Ustadz Barkillah. Besok hari Sabtu tanggal 1 akan ada tes seleksi untuk calon guru. Seleksinya sangat ketat. Yang akan mengajar matematika memang spesialisasinya di matematika. Yang akan mengajar bahasa Inggris memang spesialisasinya di bahasa Inggris. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak main-main. Amal bapak-bapak jangan sampai sia-sia. Sebab dalam hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja masa kehancurannya dan kegagalannya. Saya Budi Santoso suruh ngajar matematika ya plonga-plongo, nggak bisa. Ya begitu juga suruh ngajar bahasa Inggris, itu bukan bidang saya. Makanya kita perlu orang lain yang memang berkompeten di bidang itu. Al-Qur'annya ada Ustadz Barkillah. Nah, untuk mata kajian kitab kuningnya, terutama fikihnya, kemudian akhlak al-karimahnya, kemudian kitab ta'lim al-muta'alimnya, insya Allah nanti saya langsung yang akan memberikan pengajarannya. Perlu saya sampaikan bahwa pesantren kita bukan kok ingin terkesan mewah, bukan ingin kok unggul-unggulan, tetapi begini, prinsip kita dari awal, saya dan para pendiri yang hadir di sini ada 3. Saya, Mamang Haji Abdul Karim, Bapak Haji Muhammad Solehudin, yang 2 Bapak Haji Riyadi, beliau tidak hadir, dan dokter sendiri juga tidak hadir. Itu prinsip dari awal mendirikan yayasan dan pondok pesantren, untuk yatim gratis 100%. Tidak kita pungut biaya apapun, termasuk seragam, mandinya, laundrynya, maksud saya, makannya dan lain sebagainya, itu gratis 100%. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak yatim. Kalau kita pengen memberikan yang terbaik untuk anak kita, maka kita juga perlu pemikiran yang dalam dan juga perhatian yang luar biasa diberikan kepada anak yatim. Makanya pondok ini dibuat sedemikian nyaman, sedemikian bagus dalam rangka memuliakan dan juga menjaga anak-anak yatim kita nanti mondoknya biar kerasan, biar betah dan mendapatkan pengajaran yang terbaik. Tetapi saya ulang, pondok ini tidak khusus hanya untuk anak yatim. Yang memiliki anak silakan, syaratnya putra, putri belum ada. Yang kedua lulus kelas 6. Itu kalau kita bandingkan dengan pesantren yang modern, jauh sekali biayanya, kita jauh di bawah mereka. Biayanya jauh di bawah mereka. Dengan kualitas yang insya Allah kita akan minimal samakan dengan mereka. Untuk guru Al-Qur'annya harus hafal Quran 30 juz. Dan harus bersanad kepada pondok pesantren Yanbu'ul Quran Kudus, sehingga juga bersanad keilmuan Qurannya kepada Hadratus Syekh Al-Alim Simbah Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said Kudus. Dan di Pondok Ungu alhamdulillah sudah ada yang mendaftar. Belum saya sampaikan orangnya, yang jelas dia sudah datang dan sudah mendaftar, tapi memang belum saya izinkan untuk bayar apa-apa. Nanti kalau sudah saatnya silakan membayar. Yang 10 pendaftar pertama itu mendapatkan diskon 3 juta rupiah. Berapa bayarnya? Bayar itu masuk awal untuk uang pengembangan pesantren, seragam, makan, laundry 1 bulan,
biaya sekolah, biaya macam-macam. Itu sebesar 17.500.000 dipotong 3 juta jadi 14.500.000. Itu udah semuanya dalam 1 tahun. Kecuali syahriyah. Nanti syahriyah bulan berikutnya baru bayar lagi. Nah, ini gratis buat anak yatim. Gratis buat anak yatim. Tetapi nggak mungkin kita gratisin tanpa ngasih makan. Nah, anak yatim nanti yang nanggung kita bareng-bareng dengan gerakan orang tua asuh. Saya punya keyakinan, bapak-bapak tidak hafal Quran. Bapak-bapak tidak punya anak yang hafal Quran. Tapi nanti ada anak yatim yang hafal Quran dan bapak berkontribusi di situ. Ada anak yatim yang hafal Quran, bapak akan dipakaikan mahkota di hadapan Allah oleh anak yatim tersebut. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah beli meja, sudah beli bangku sebanyak 20 piece meja dan bangku. Dan kita meja bangkunya enggak kayu, tidak. Kita beli yang benar-benar look, yang bagus. Sekali lagi bukan untuk megah dan mewah-mewahan, tapi ini pelayanan terbaik untuk anak kita dan juga untuk anak-anak yatim. Ada yang mengatakan apakah pondok ini komersil? Tidak. Kalau komersil itu saya sudah kaya. Saya, Pak Haji Soleh, Mamang Haji Karim dan semua yang terlibat, termasuk Babe yang berjuang dari awal, tidak serupiah pun mendapat gaji. Saya berani sumpah di sini tidak ada gaji buat saya. Bahkan mohon maaf beripun maaf, ya kita sudah berjuang banyak. Dari awal pembebasan tanah sampai kemarin bapak-bapak tahu saya sampai jual mobil Fortuner. Ya tidak ada komersil. Nggak ada komersil sama sekali. Kalau komersil itu kita dapat gaji dan gajinya lebih gede daripada guru-guru lain. Kita nggak ada yang dapat gaji, termasuk saya. Serupiah pun tidak digaji. Nah, ini mutlak murni li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk berjuang agar anak-anak kita minimal bisa menghafal Al-Quran. Nanti kita di akhirat harapannya satu, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, agar dosa kita diampuni. Kalau nanti Budi Santoso ditakdirkan masuk neraka, paling tidak banyak anak-anak santri yang bisa menolongnya. Nah, harapannya cuma satu doang. Nanti kalau kami mati ini, kalau saya dan pendiri pengurus yayasan meninggal dunia, harapannya setiap Jumat itu dibacakan Al-Quran oleh anak-anak yatim dan santri-santri. Cuma itu doang. Nah, terus letak komersilnya di mana? Tidak ada. Nggak ada komersil sama sekali. Itu kok bayaran sampai segitu? Bayaran sampai segitu untuk pengembangan pesantren. Kita punya tanah cukup luas, 1.500-an, dan itu belum terbangun. Yang terbangun baru 300 meteran. Dari 572 itu tanah pesantren, yang terbangun sekarang ini baru sekitar 300 lebih. Sisanya masih ada 1.000 lebih yang belum terbangun. Dari mana? Makanya dari situ itu namanya uang pengembangan pesantren, nantinya dibantu oleh donatur masing-masing. Terus untuk apa? Untuk bayar gaji-gaji guru yang besok tanggal 1 akan kita interview dan kita tes. Untuk apa? Untuk membiayai anak-anak yatim yang memang gratis 100%. Biaya makannya, laundrynya dan lain sebagainya. Sedangkan kami yang bercokol di atas, yang diberikan amanah oleh Yang Maha Kuasa untuk mengelola dan menjalankan pesantren, saya tekankan sekali lagi, saya tidak mendapatkan gaji serupiah pun, tidak. Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Lalu yang ketujuh, sambutan saya mungkin terkait dengan nasihat buat kita semuanya, bahwa kita ini sudah berada di penghujung bulan Safar. Besok hari Selasa kita sudah masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal, insya Allah. Rabiul Awal, bulan yang tidak dikenal dalam bangsa Arab. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang istimewa. Jauh dengan bulan Muharram yang sejak zaman Bani Israel sudah dimuliakan. Jauh dibanding dengan bulan Zulhijjah yang penuh dengan sejarah. Jauh dibanding dengan bulan Ramadan yang di situ ada puasa Ramadan. Tetapi bulan Rabiul Awal berubah 180 derajat menjadi bulan yang paling syiar, menjadi bulan yang teristimewa, menjadi bulan yang paling sering ditunggu umat Islam ketika Nabi kita dilahirkan pada bulan itu.
Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi, maka dia akan menjadi yang terbaik. Ada air, air itu biasa, air putih, air bening, sama dengan air yang ada di depan bapak-bapak, tapi bernilai jauh sekali. Kalau bapak-bapak mungkin diibaratkan ini sebagai batu kolar, tapi air yang satu itu merupakan intan berlian yang begitu mulia. Air apa itu? Air yang keluar dari tangan atau jari-jari Nabi kita. Pernah sahabat tersesat di padang pasir, lalu kehausan, buat mandi, buat cebok, buat wudhu, untuk membersihkan diri, itu tidak ada air. Menghadap kepada Nabi, kata Nabi, ambilkan bejana. Kalau bahasa kita orang Betawi, ambilin ember. Ember kosong diambilin, terus 10 jari Nabi dimasukkan ke dalam ember tersebut. 10 jari itu mengeluarkan air. Spontan ember itu terisi dengan air. Nah, air inilah air paling mulia dan tidak akan tertandingi sampai kapanpun. Kenapa air itu, air putih, air bening jadi paling mulia? Karena keluar dari tangan manusia yang paling mulia. Jadi persiapkan diri kita. Kalau kita pengen jadi pribadi yang mulia, pribadi yang dihormati oleh Allah, pribadi yang dihargai oleh para malaikat, sandarkan diri kita dengan Rasulullah. Sandarkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tanggal 9 bulan Oktober, kalau tidak ada uzur syar'i, kalau tidak ada halangan apa-apa, saya dan beberapa jamaah, ada orang tua kita Bapak Haji Damris, ada Bang Royani, ada Bang Nurdiono, ada yang lainnya, Pak Haji Sutanto, ada Pak Haji Repindo, itu insya Allah akan berziarah ke makam Nabi. Insya Allah. Saya sudah azam, ya Allah berikan saya kemudahan. Saya pengen ziarah di makam Nabi pas bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah insya Allah akan diijabah sama Allah. Tanggal 9 bulan Oktober kami akan berangkat ke Madinah dulu. Berziarah dulu ke makam Nabi. 6 hari di Madinah. Setelah itu baru kami menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Ini satu hal yang luar biasa. Karena yakin apapun yang disandarkan kepada Nabi itu akan jadi yang terbaik. Saya pernah menerangkan dalam kajian fikih di musola ini, kalau orang laki-laki meninggal dunia, maka yang bagus adalah posisi kepala itu ada di selatan. Posisi kepala ada di selatan. Tapi kalau yang meninggal adalah perempuan, posisi kepalanya ada di utara. Untuk apa? Karena imam ketika sholat, apabila jenazahnya itu jenazah laki-laki, menghadapnya ke kepala laki-laki, kepala jenazah. Sehingga kalau menghadapnya ke kepala jenazah, saf yang ada di kanan itu jelas lebih banyak daripada saf yang ada di kiri. Karena imamnya bergeser di kepala jenazah. Kalau perempuan, kenapa kepalanya ada di utara? Karena imam menghadap ke perut jenazah perempuan. Ini tidak berlaku kalau di Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab kalau kepala laki-laki adanya di selatan, kalau di Masjid Nabawi, kepala laki-laki ada di selatan, maka kaki jenazah itu akan menghadap ke makam Nabi. Dan ini haram mutlak. Tidak boleh kaki menjulur ke makam Nabi, maka kepalanya harus diputar. Menghormati itu harus lebih tinggi daripada meraih keutamaan. Memang betul menghadap ke kepala jenazah itu utama. Tapi kalau kemudian kakinya jadi menjulur ke Nabi, tidak ada penghormatan, ini harus dirubah. Tapi sayang di Indonesia, termasuk di Pondok Ungu, termasuk di kampung saya, ya tidak mengamalkan itu. Artinya apa? Artinya orang lanang kayak orang wadon kayak kalau mati udah sama, palanya ngadep ngalor, kan gitu ya? Ya nggak apa-apa, jenazahnya nggak protes. Mau dihadapin kemana aja jenazahnya dijembain. Ya, tapi nggak jadi masalah. Ini paling jadi tambahan wawasan buat kita. Apapun yang disandarkan sama Nabi itu menjadi yang terbaik. Musola Al-Falah mengawali peringatan Maulid Nabi. Tanggal 1 bulan Oktober hari Sabtu di sini sudah Maulid. Untuk ibu-ibu. Kemarin hari Sabtu yang ngaji dikit banget. Saya tanya pada kemana? Ke Tanah Abang beli seragam katanya. Buat persiapan Maulid. Ya sudah nggak apa-apa. Mau ke Tanah Abangnya buat persiapan Maulid, berarti ke Tanah Abangnya juga ke Tanah Abang yang terbaik. Karena mau beli baju buat persiapan Maulid. Nah kita juga begitu.
Persiapkan diri kita untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak baca kisah maulid Nabi, sehingga kita ketularan berkah dari Nabi kita Muhammad. Dan endingnya yang paling puncak adalah kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya tutup dari sambutan dari Bapak Haji Muhammad Zain sebagai ketua musola. Itu juga luar biasa mengingatkan kita untuk mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Jadi sama kunci keberhasilan dan keistimewaan seorang manusia itu pertama mencintai nabinya, kedua mencintai Al-Quran. Ya kita baca Al-Quran kan nggak mungkin kita hatam Al-Quran kalau kita baca dewekan. Kita baca dewekan itu kagak mungkin tiap bulan kita hatam, kagak mungkin. Ustadz Mahfud yang paling rajin juga kagak, saya yakin. Setahun sekali belum tentu juga. Belum tentu setahun sekali hatam Quran. Tapi kalau kita hadir di Majelis Khotimul Quran begini, kita setiap bulan menghatamkan Al-Quran, walaupun menghatamkannya secara kolektif. Bagaimana dengan saya yang bacaannya belum lancar? Nggak usah khawatir. Orang yang baca Qurannya lancar, makhrajnya benar, bacaannya fasih, di hari kiamat dia akan dikawal oleh para malaikat. Wih, jadi kayak raja, dikawal oleh pas pamres. Tapi kalau orang bacanya kagak lancar, itu falahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Pahala pertama dia mau baca Quran, pahala kedua kesulitannya itu masih dikasih pahala. Sulit baca Quran dikasih pahala sama Allah. Jadi udah mau dikasih pahala dan kesulitannya pun dikasih pahala. Lalu di mana bentuk kerugiannya? Tidak ada. Kita baca bareng-bareng, dapat nilai silaturahim, dapat nilai iktikaf, dapat nilai baca Al-Quran, dapat nilai tausiah, pulangnya juga makan bareng-bareng. Kan mantap ini begini. Subhanallah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap ini ada di Musola Al-Falah. Bapak-bapak, teman-teman yang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid bisa getuk tular apa yang sudah dilakukan secara positif oleh pengurus Musola Al-Falah dalam hari Majelis Taklim malam Kamis. Dimotori Bang Ajiwan, Abang Amin, kemudian teman-teman yang lainnya yang maaf tidak saya sebut, tapi saya yakin kontribusinya begitu besar. Kita baca Fatihah, kita mulai Khotimul Quran ini. Saya dengar tadi baru nyampe udah banyak yang baca. Jangan-jangan udah ada yang selesai 1 juz. Padahal belum diawali dengan baca Fatihah. Ya sudah nggak apa-apa, yang sudah setengah ya tinggal nerusin. Yang tinggal 1 lembar ya tinggal nerusin juga. Kesian juga udah baca dari awal kalau kemudian diulang lagi dari awal. Baca lagi lebih bagus kalau dari awal lagi. Ntar kalau udah selesai balik lagi. Jadi yang udah setengah diterusin, selesai balik lagi. Nggak usah selesai lagi nggak apa-apa. Nanti untuk Khotimul Qurannya dipimpin oleh Adinda Ustadz Ahmad Barkillah Ramadan. Saya awali dengan Fatihah. Bapak-bapak nanti kalau sampai Allahumma hasil maqasidana, tarik nafas, kemudian tahan dan niat dalam hati hajatnya apa, maksudnya apa, dengan barokah Al-Quran dan barokah orang yang hadir lebih dari 40 ini, mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jamil awliya itisah khususan rahim Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, summa ila arwahi al ulama wa awliya hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhura'ihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim
ثم إلى روء جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا إلى روح Kong Haji Tahir bin Haji Rimin summa ila ruhi Wahajah Siti binti Mahmud summa ila arwa'i jami'i keluarga besar Majelis Khatmil Quran Ruhul Bayan ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma hassil maqasidana ya Allah. Min maqasidid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين فأما الذين
Bismillahirrahmanirrahim.
Udah mulai, Pak. Satu ambilin ya, satu ya. Satu ambilin ya. Tujuh ambilin. Ya.
Jauh dulu, jauh mau badia dulu, lu udah narik makan gue. Dua jalur. Ikut aliran ya. Oh gitu ya. Kata dia hadir aja sama pahalanya sama yang haji. Ini ya, dasar apa duluan nih? Mana sih Pak? Video apa foto nih? Video. Mau video ngapain begini terus dulu? Siap. Jalur kali ya? Ada minumnya udah ada. Bang Aril, nama Bang Aril. Ya, siap. Banyak kalau setahun. Tambah, Fit. Wah, Bang Oong tuan rumah duluan. Video Bang, video. Bang Heri, nambah Bang Heri. Videoin sih. Nambah yang banyak itu.